Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk perkenanan-Mu, kami bisa menikmati hidup sehat, tapi juga waktu yang terluang untuk kami berjumpa Tuhan dalam ibadah yang terjadi sore ini di sini. Kami telah memuji muliakan Nama, menyaksikan kebaikan Tuhan. Kami juga rindu dilengkapi dalam ibadah ini dalam pemberitaan firman-Mu, supaya kami mengetahui bagaimana isi hati Tuhan untuk kami lakukan, sehingga pada akhirnya kami menjadi pribadi yang berkenan kepadamu. Layakkan kami sekalian, buka hati dan pikiran kami, supaya kami semua menyambut firman-Mu dengan sukacita. Kepada hamba yang tunjukkan berdiri menyampaikan terima kasih buat perkenanan Tuhan, anugerah kesempatan yang Tuhan beri bagiku sore hari ini. Kuduskan hamba yang tak layak ini. Roh Tuhan kendalikan pemberitaan dan perkataanku, sehingga dalam hikmat dan pengurapan Tuhan disanggupkan untuk menyeberangkan bagian kebenaran ke firman hari ini bagi setiap kami yang hadir. Kami percaya kami datang tidak akan sia-sia. Kami pulang, kami bawa berkat dari firman ini. Bicara bagi kami ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Kristus yang mempunyai firman kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, shalom. Ya, senang sekali hari ini untuk kesekian kalinya kembali dipercayakan Tuhan ada di mimbar air hidup di tempat ini. Terima kasih untuk Tuhan yang punya pelayanan dan persekutuan, tapi juga pengurus Penung Kakidian yang setia dan tidak pernah bosan-bosan menghubungi saya, ada di setiap kesempatan yang Tuhan izinkan untuk memberitakan firman-Nya. Mohon maaf kalau selalu ada penundaan berapa kali, karena memang 1-2 bulan terakhir ini ya itu sudah kita dikejar jemaat Tuhan yang haus dan lapar akan firman Tuhan di berbagai daerah, baik daratan timur bahkan di luar Pulau Timur. Dan baru saja hari ini waktunya cocok untuk saya ada di sini. Ya, tidak bermaksud jual mahal juga untuk Bayu tidak datang, tapi memang kondisi real di lapangan seperti itu. Dan puji Tuhan, perkenan Tuhan hari ini saya ada. 2 hari lalu kami baru kembali dari Pulau Raijua dan baru masuk kota. Orang kampung baru masuk kota lagi. Ya, setelah ini nanti minggu depan keluar ke kota, ke kampung lagi dan seterusnya. Karena itu terima kasih untuk anugerah kesempatan yang Tuhan beri hari ini. Baik, saya ajak kekasih Tuhan kita persiapkan satu bagian pembacaan firman Tuhan yang terpilih dari surat pertama Tesalonika pasal 4 ayat 1. Suatu bagian kebenaran kita bacakan nanti secara bersama-sama. Pertama Tesalonika pasal 4 ayat 1. Ya. Saya jemput kekasih Tuhan, mari bangkit berdiri dan kita membacakannya secara bersama-sama pada hitungan yang ketiga. Pertama Tesalonika pasal 4 ayat 1. Kita mulai 1, 2, 3. Akhirnya saudara dan menasihatkan kamu dalam Yesus, kamu telah mendengarkan dengan ini bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu telah kamu turuti, tetapi setelah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Demikian sabda Tuhan. Berbahagia kita semua membacakannya, tapi juga lebih dari itu memelihara serta melakukannya dalam hidup kita tiap-tiap hari. Silakan duduk. Tuhan memberkati. Sekali lagi shalom. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus dalam suratnya bagi jemaat Tuhan di Tesalonika bagian yang pertama, Paulus ingin menegaskan bagi jemaat Tuhan di Tesalonika, sekaligus mengingatkan mereka bagaimana mereka memiliki pola hidup yang berkenan kepada Allah. Paulus mengakui bahwa mereka telah memiliki itu pola hidup yang berkenan kepada Allah, tetapi Paulus menekankan lagi, kamu harus melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Artinya hidup berkenan kepada Allah ini adalah hal yang harus wajib dilakukan lebih lagi. Tidak sekedar, tidak asal-asalan.
Kalau orang hanya asal-asalan hidup berkenan kepada Tuhan, berarti hanya saat ibadah begini, baru so alim, so baik, ya, muka manis, pada sebenarnya, aduh, hanya Tuhan saya tahu, dia pun asli, gitu ya. Itu orang yang hidup berkenan kepada Allah memang, tetapi asal, tidak sungguh-sungguh. Kalau hidup yang berkenan kepada Allah itu harus sungguh-sungguh. Sebagaimana kita ada dalam ibadah seperti ini, kita punya baik seperti apa, keluar dari sini pun seperti itu. Tidak bisa lain waktu baik, lain waktu tidak baik. Amin. Begitu. Itu hidup yang berkenan kepada Allah itu model seperti itu. Sungguh-sungguh itu, ya. Bahkan saya tunjukkan satu ayat dalam Filipi pasal 1 ayat 27. Model hidup berkenan kepada Allah itu seperti itu yang Tuhan mau. Teman saya Pak Bro ini baca suara besar supaya jemaat Tuhan dengar semua. 1 Ayat 27. ayat 27, demikian bunyi firman Tuhan. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Iya. Supaya apabila aku datang, aku melihat. Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar. Bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh. Dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Saudara perhatikan, model hidup yang berkenan kepada Allah itu adalah hidup yang sesuai, berpadanan, cocok, pas dengan firman Tuhan. Amin. Amin. Itu hidup yang berkenan kepada Allah seperti itu, modelnya seperti itu. Dicocokkan dengan firman. Begitu. Dan nanti akan dilanjutkan dengan mengatakan supaya ketika kita berhadapan sama seperti waktu kita dengar, waktu kita tidak berhadapan muka dan muka, orang bercerita tentang kita punya baik seperti apa, ketemu secara face to face, muka berhadapan muka pun sama dengan waktu kita tidak ketemu tapi orang cerita tentang kebaikan kita. Ini kadang-kadang orang selalu bilang indah kabar dari rupa. Waktu kita tidak ketemu, kotong dengar beda dengan kotong ketemu. Itu hari kotong dengar ini orang baik, maka ketemu langsung, aduh parah lah. Lain. Berarti tidak sesuai, tidak cocok dengan firman Allah. Sebagaimana Paulus bilang Filipi 1:27 ini, model hidup yang berkenan kepada adalah hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus. Sehingga tidak bertemu, tapi kita dengar cerita-cerita yang indah tentang orang itu. Atau waktu kita ketemu dia, antara cerita tentang orang ini waktu kita tidak ketemu dan sekarang kita ketemu langsung, sinkron, pas. Tidak beda antara cerita dengan fakta real waktu kita berhadapan muka dengan muka. Hari ini saudara, orang-orang persekutuan doa mau Tuhan yang melayani, kadang antara kata dengan kenyataan bertolak belakang. Antara cerita dengan yang dilihat tidak pas, tidak sesuai. Model hidup yang berkenan kepada Allah yang mesti kita lakukan lebih bersungguh-sungguh lagi adalah model hidup yang cocok dengan firman Allah. Itu yang pertama. Saya tunjukkan satu ayat lagi, model hidup yang berkenan kepada Allah. Kita perhatikan dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang kedua. Ya, Pak Bro ini tidak cara kebetulan datang, tapi Tuhan utus supaya baca-baca firman. Supaya waktu yang sisa, Iya. jangan kamu pergunakan menurut kehendak manusia, Iya. tetapi menurut kehendak Allah. Model hidup yang berkenan kepada Allah, selain hidup cocok dengan firman Allah, hidup kita, tapi yang kedua dia bilang hidup sesuai dengan kehendak Allah. Nah, kehendak Allah itu firman. Nah, firman itu adalah isi hati Allah, kehendak Allah ada di situ. Sama juga. Jadi kita tidak boleh hidup menurut kita punya keinginan, tapi mesti kita selaraskan hidup kita dengan kehendak Allah yang memberi kita hidup. Amin Bapak Ibu, amin. Jadi kalau Anda sebagai anak Tuhan hari-hari ini,
Usahakan supaya hidupmu jangan menuruti keinginanmu sendiri, tapi mesti tunduk kepada kehendak Allah. Hidup seturut dengan kehendak Allah itu model hidup yang berkenan kepada Allah. Sebab pada waktu kita hidup menurut keinginan kita sendiri, sama dengan kita tidak mau berkenan hidup ini tidak akan berkenan kepada Allah. Dan waktu orang menuruti keinginannya sendiri, sama dengan ia lagi bersahabat dengan dunia. Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Iya. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Saudara, waktu orang menuruti keinginan dagingnya, kemauannya sendiri, sebenarnya dia lagi memposisikan dirinya menjadi sahabat dunia dan menjadikan dirinya juga menjadi musuh Allah. Karena itu Allah tidak mau kita hidup menurut keinginan kita. Sebab keinginan daging itu identik dengan hawa nafsu dunia dan persahabatan dengan dunia. Saudara, tidak sedikit orang walaupun sudah hidup dalam Tuhan tapi masih menuruti keinginan dagingnya, kemauannya sendiri, ketimbang tunduk dan taat pada kehendak Allah, supaya akhirnya hidupnya berkenan kepada Allah. Sebab ketika saudara tidak hidup menurut kehendak Allah, tidak hanya saudara sementara mengecewakan Allah, tapi saudara sementara memposisikan dirimu menjadi musuh Allah. Dan kalau jadi musuh Allah, berarti saudara jangan harap ditampung dalam kerajaan Allah. Sebab kerajaan Allah tidak tampung musuh. Amin, saudara, amin. Dia tampung sahabat. Karena dia bilang, apa aku tidak memanggil kamu hamba, tapi aku memanggil kamu sahabat-sahabat. Dan sahabat-sahabat itulah yang layak mendapat tempat dalam kerajaan kekal itu. Begitu. Nah, mulai dari sekarang ini bikin diri menjadi sahabat Tuhan dalam hal pola hidup, memiliki pola hidup yang berkenan kepada Allah, dalam hal hidup sesuai kehendak Allah, hidup cocok dengan firman Allah. Sejauh kita dengar firman itu, kita mulai aplikasikan dalam hidup kita hari demi hari, supaya kita menjadi orang-orang yang berkenan kepada Allah. Apa artinya kekristenan tanpa berkenan kepada Allah? Percuma kekristenan kita, percuma ya aktivitas kita dalam hidup beribadah kalau kita tidak beriringi dengan pola hidup berkenan kepada Allah dalam hal hidup sesuai firman-Nya atau hidup sesuai kehendak-Nya. Nah, saudara, lebih jauh kita akan lihat Alkitab menuntun kita model hidup yang berkenan kepada Allah dalam hal ya, dalam konteks sesuai hidup sesuai kehendak Allah itu seperti apa. Kita mulai ya, perhatikan satu persatu. Pertama, Tesalonika pasal 5 ayat 18. Satu bagian kebenaran yang tidak asing lagi, tapi saya rindu menekankan lagi. Siapa tahu kita belum ada pada bagian ini. 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Kehendak Allah yang mesti kita lakukan sehingga akhirnya kita menjadi orang-orang yang hidup berkenan kepada Allah, lebih bersungguh-sungguh lagi. Mulai dari sini, kehidupan ini harus setiap hari diwarnai dengan ucapan syukur. Amin, kan? Hidup ini harus diwarnai tiap hari, diawali dengan syukur. Waktu kita bersyukur, sama dengan kita lagi ya menghargai hidup yang Tuhan beri buat kita. Waktu kita bersyukur, sama dengan kita lagi menghindari ya hidup bersungut-sungut. Saudara ingat Israel waktu keluar dari Mesir ke tanah perjanjian Kanaan. Hal yang paling mengecewakan Tuhan dari gaya hidup orang Israel ialah bersungut dan bukan bersyukur. Karena sungutan-sungutan mereka, Tuhan Allah mengatakan kepada Musa, bangsa ini bangsa yang kurang ajar. Aku sudah menuntun mereka, memelihara mereka, mencamin mereka luar biasa di padang gurun.
Mereka tidak menabur, tapi mereka bisa makan dan minum. Tapi yang ada adalah sungutan, tiap hari bersungut, ngamuk terus, mengomel terus. Ya. Maka Tuhan bilang begini, di padang gurun ini akan berhantaran, ya, mayat-mayat mereka yang tidak menghormati kekudusan. Bersungut. Mereka bukan bersungut kepada Musa dan Harun, tapi mereka lagi bersungut kepada Allah. Sungutan mereka itu bukan hanya diarahkan kepada Musa dan Harun, tapi itu sementara, mereka arahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak suka kepada orang yang bersungut, tapi Tuhan hanya suka kepada umat yang bersyukur. Amin. Ya, bersyukur itu penting. Ada lagu pujian mengatakan, bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan siapa yang berikutnya? Dan takkan ku ragu akan namamu dalam hidup. Nanti sebentar pulang boleh nyanyi sambil pulang, supaya hidupmu selalu di spirit dengan syukur. Orang bersyukur itu dia selalu optimis. Masih ada kesempatan kedua, masih ada hari esok. Amin. Orang bersungut itu dia merasa semua jalan tertutup, seolah-olah ada di buku bambu. Mati sudah lo. Ngomel, sungut itu tidak menyelesaikan masalah, justru menambah beban hidup. Waktu Anda bersyukur, sama dengan Anda lagi ada pada posisi orang-orang merdeka. Tidak usah bebani hidup. Beban kita ada pada Tuhan dan bukan ada pada kita waktu kita bersyukur. Amin. Begitu. Waktu kita bersungut, kita lagi menambah beban. Begitu ya. Makanya Yesus dalam pengajarannya dia bilang begini, kesusahan sehari cukuplah sehari. Orang bersungut itu sama dengan dia bikin panjang, ini susah, periodenya tambah panjang kalau bersungut. Tapi kalau bersyukur, dia akan bilang, saya yakin ini hanya sebentar saja, di balik ini ada rencana Tuhan yang lebih baik bagi saya. Amin. Begitu. Orang bersyukur seperti itu, dia selalu optimis, selalu berpikir positif. Kalau orang bersyukur itu, kegagalan yang Anda alami hari ini sebenarnya Allah lagi menunda sesuatu yang indah bagimu, bukan Allah merancang sesuatu yang menyusahkan engkau. Orang bersungut itu sama dengan dia lagi menyimpulkan bahwa Tuhan ini tidak adil. Orang yang bersungut itu sama dengan dia lagi menuduh Allah, ini gara-gara Tuhan ini. Orang kalau bersungut model seperti itu, seolah-olah dia memposisikan Tuhan sebagai penyebab dari setiap peristiwa kehidupan. Tapi orang bersyukur sama dengan dia mau bilang bagi Tuhan, terima kasih Tuhan, semua yang kau buat bagiku adalah indah dan tidak pernah yang tidak indah. Itu orang bersyukur seperti itu. Makanya saudara ingat Nabi Ayub dalam menyikapi peristiwa musibah hidup yang melanda keluarganya, bahkan dirinya, dia mengatakan kepada istrinya, engkau berkata seperti perempuan gila, masakan kita hanya menerima yang baik dari Allah, dari kita tidak mau yang tidak baik. Dalam semua hal itu Ayub tidak berdosa dengan mulutnya, dengan bibirnya, dan seterusnya. Sebenarnya firman ini berpesan begitu. Waktu kita bersungut sama dengan kita lagi bikin dosa, dengan perkataan kita, dengan sikap kita, bahkan terkesan menuduh Allah menjadi sebab dalam setiap peristiwa kehidupan kita alami. Tidak, sebenarnya tidak begitu. Tapi waktu kita bersyukur, sekali lagi, itu yang Allah kehendak, itu yang Allah sukai. Orang bersyukur itu adalah orang yang menghargai kehidupan. Amin. Menghargai hidup itu bersyukur itu. Terima kasih Tuhan, walaupun saya masih lajang, tapi bersyukur saya masih umur panjang. Ada yang sudah punya jodoh, tapi jodohnya mati sedo. Akhirnya janda muda. Begitu. Saudara, hari ini saya mau kasih tahu kita, setiap keadaan hidupmu hari ini semua ada dalam ruang mata Allah. Amin. Allah tidak pernah bilang tidak tahu dan tidak lihat. Bahkan Alkitab mengatakan sehelai rambutmu di kepalamu tidak akan gugur kalau tanpa seizin Allah. Itu berarti seluruh keberadaan hidup kita semua dalam kontrol Allah.
Dan waktu kita bersyukur kepada Allah, meskipun dalam posisi hidup yang menurut manusia tidak nyaman, tidak enak, tapi kita sikapi dengan syukur. Saudara, Allah sementara bangga lihat anak-anak Tuhan yang menyikapi setiap keadaan hidupnya dengan syukur. Tuhan bangga itu, Tuhan senang, Tuhan suka itu. Ya. Amin. Ya, Tuhan suka itu. Ya, kalau diantara ada yang datang ini, ada yang tes pegawai lalu gagal, syukur saja, puji Tuhan. Ya. Semua orang sekarang berdoa supaya lolos semua, oke lah. Tapi saya yakin tidak semua akan 100% lolos semua. Andai kata Anda yang ikut tes lalu ada yang tidak lolos pun, itu ada dalam rancangan Tuhan. Itu adalah punya Tuhan. Allah punya maksud, Allah punya rencana. Mungkin Anda tidak ditetapkan pada bagian itu, pada porsi itu. Anda ditentukan pada bagian yang lain. Hanya mungkin hari ini Anda belum mengerti rencana Tuhan. Sebab tidak semua orang pegawai negeri, Pak. Tidak semua. Tidak semua. Saya ngomong ini karena saya sudah lalui jalan itu. Ya. Saya sudah lalui jalan itu. Sudah ada upaya untuk segala jalan saya lakukan. Istri saya pun demikian. Tapi akhirnya Tuhan tentukan, hari ini kami berdua mengerti. Ternyata Tuhan tidak tentukan kita di bagian-bagian sekuler itu. Tuhan tentukan kita di bagian pelayanan rohani seperti ini. Ini juga bagian dari penetapan Allah. Dan Allah sanggup memberkati dan menghidupkan kehidupan kita. Jaminan kebutuhan kita Allah sanggup menyediakannya. Gitu. Orang kita tidak lolos pegawai, seolah dia merasa hidup ini nanti tidak bisa makan, nanti tidak bisa menjalani hidup dengan berkebutuhan, saudara. Padahal sebenarnya Allah punya rencana banyak terhadap manusia, hanya karena manusia tidak mampu menyelami itu. Waktu kita sikapi dengan bersyukur, meskipun gagal, Tuhan akan atur langkah kita untuk berjumpa dengan hal-hal yang kita tidak pernah sangkakan. Lalu kita bilang, ternyata itu hari Betsonegol pegawai itu maksudnya yang begini. Aduh, Tuhan terlalu baik. Lu baru tahu Tuhan terlalu baik. Tuhan sudah baik sebelum engkau hadir, engkau ada dalam dunia. Dia sudah baik memang. Ya. Hanya kita ini yang terkesan bahwa apa yang kita sudah patok itu yang Tuhan harus ikut. Tidak bisa, saudara-saudara. Ya. Alkitab bilang, rancanganmu bukan rancanganku, jalanmu bukan jalanku. Tapi waktu kita gagal, waktu kita belum berhasil, mestinya kita sikapi dengan syukur saja. Makanya Alkitab bilang hari ini, bersyukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah dalam Yesus Kristus bagi kamu. Hidup yang berkenan kepada Allah adalah hidup yang selalu diwarnai dengan ucapan syukur. Sebab itu yang Allah suka, itu yang Allah kehendaki. Syukurilah. Ya. Apapun yang keadaan hari ini yang kau hadapi, dalam rumah tanggamu, dalam kehidupan sebagai orang muda, dalam dunia kerjamu, mungkin terkadang engkau merasa bahwa engkau belum beruntung, engkau gagal. Dengar baik, Tuhan bilang sikapi itu dan syukuri. Disyukuri saja. Jangan bersungut, jangan menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang sekitarmu. Mari katakan syukur bagi Tuhan. Sebab setelah ini engkau akan lihat, orang yang bersyukur itu Tuhan akan bawa dia menemukan hal-hal yang tidak pernah dia duga. Hal-hal yang tidak pernah dia sangkakan, dia akan berjumpa dengan hal-hal itu. Karena Tuhan bilang orang ini pantas. Dia selalu jalan hidup dengan syukur. Enjoy jalani hidup, tidak usah bikin bebanin hidup. Ya. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu poin kita yang pertama. Tuhan mau hidup ini jalan dengan syukur. Saudara lihat, di media sosial itu ada orang tertentu yang tidak punya tangan dengan kaki, ya, tapi dia menjadi seorang motivator yang luar biasa. Saya ikuti itu, wah, saya terkagum-kagum. Bahkan ada orang yang hanya punya, ya, tangan tidak punya kaki. Ada yang punya kaki sebelah, tangan sebelah. Tapi mereka, wow, senyum terus. Kita yang kaki tangan lengkap, anggota tubuh lengkap, muka terfrui tiap hari. Mengomel jalan lancar. Saudara coba belajar lihat orang-orang yang di tempat lain, pakai di dunia media sosial itu banyak. Orang-orang yang punya kekurangan anggota tubuh yang cacat.
Tapi mereka seolah tidak ada beban hidup. Saya punya teman namanya Pak Yeremias Kase. Itu orang tunanetra. Tapi saudara tahu, kita boleh cerita masalah ini, masalah itu, waktu belok komentar, sonda pelia, dia mau merasa masalah apa? Karena dia buta. Dia aman saja. Dia tahu saja Tuhan pasti siapkan. Begitu. Orang yang mata melihat ini stres semua. Karena dah pelia uang, tuh waktu sonda pelia uang punya. Warna begini, warna begini. Tapi dia masih hidup, malah dia punya istri, punya anak-anak lagi. Tuhan jamin. Cara saya pikir-pikir ini orang luar biasa ini. Begitu. Saya ingat ada satu teman waktu COVID itu, saudara, dia juga punya pinjaman yang besar, hutang yang besar, ya, di bank. Waktu saya dengan saya punya supir, kita pergi bawain oto karena mau las dia punya tenda, dia punya bengkel. Sambil tunggu las, kita cerita tentang kesulitan waktu itu. Oto operasi, jalan cari duit tapi tidak betul, akhirnya parkir di rumah waktu itu. Pembatasan semua, ya. Masa-masa yang sangat berat waktu itu. Saya mulai cerita, ini baru kredit auto, baru bulan yang ketiga COVID datang. Saya cerita. Saya belum omong saya punya hutang 1 bulan sekian. Dia langsung bilang begini, pusing amat Bapak. Saya juga 1 bulan 13 juta lebih, mas saya pusing. Kok ada orang bangun dong juga tahu. Kok mau pikir apa kita lihat saya punya bengkel, saya sepi, untung Bapak datang. Kita ada kesibukan las, Bapak punya tenda auto. Kok tidak ada orang datang las, karena memang proyek semua terhenti. Oh, sama ini petugas bank datang, saya tahu lihat sudah, saya ada sepi, saya mau bayar pakai apa? Saya pernah dipinjam karena saya punya usaha ini banyak proyek-proyek datang, saya bisa kerja dan saya dapat duit untuk bayar hutang. Ini tidak ada proyek, mau apa? Mulas tanah. Dia omong tidak ada beban, ini saya punya hutang belasan juta, Papa saya tidak pusing. Saya suruh petugas bank lihat sudah, saya mau bayar pakai apa? Kok sepi? Kok Pak Ju tahu tuh Pak tinggal di negara mana? Kok tidak tahu yang COVID? Ya petugas bank pulang. Tidak ombannya. Saya mau cerita saya punya 1 bulan 4 juta lebih, tidak jadi karena dia punya belasan juta, dia omong tidak ada beban. Selesai, saya stop di situ, saya senyum. Saya merencana cerita 4 juta lebih hutang saya tidak jadi. Malu saya. Dia yang bukan pengkhotbah, dia tidak beban dengan itu belasan juta. Saya yang pengkhotbah mau cerita susah karena hutang saya 4 juta, tidak jadi. Saudara, bersyukur saja. Jalan hidup tidak usah bikin beban. Ini hidup dengan sungutan, dengan pengeluhan. Mengeluh sampai manapun, tetap beban ada. Tapi waktu engkau bersyukur, Tuhan punya cara buka jalan. Pada waktu engkau tidak ada jalan dalam hidupmu, beri kemuliaan bagi Tuhan, tepuk tangannya. Haleluya. Begitu. Engkau mengeluh, engkau bersungut, Tuhan tambah tutup jalan. Orang bersungut, orang banyak mengeluh, itu sama dengan lagi menghina Tuhan, seolah-olah Tuhan tidak mampu buka jalan baginya. Tapi orang yang menyikapi setiap beban dan kesulitan hidup yang bersyukur, Tuhan akan bilang kepadanya, aku buka jalan. Kepadanya Alkitab berkata, ada satu pujian bilang, kau bukakan jalan di lautan, kau munculkan mata air di padang belantara. Karena apa? Bersyukur. Orang bersyukur itu sorga tidak tinggal diam. Sorga akan bekerja keras, kirim bala bantuan bagi mereka yang menjalani hidup ini dengan senantiasa bersyukur. Amin. Amin. Anak muda bersyukur. Papa mama bersyukur. Apapun kau dapat hari ini, bersyukur sajalah. Kau berat apa kalau waktu engkau bersyukur? Ada orang bilang bersyukur bagaimana Papa? Ini berat Papa. Mau berat jadi mau bersungut supaya ringan. Bersungut lebih berat lagi. Syukuri saja. Terima kasih Tuhan untuk beban yang Tuhan izinkan ku hadapi. Aku tahu engkau Tuhan sanggup buka jalan di balik ini. Dan begitu itu syukur itu. Selesai. Mau pergi cerita di tetangga bikin apa? Nanti tetangga yang tidak kesemai bilang makannya. Dan sisa apa berikut kau pulang tidak tahu jalan pulang mau lewat mana.
karena air matamu akan mengalir tuh. Gara-gara mu curhat sembarang orang, aduh, tambah sakit hati. Dia bilang makanya, kosong orang sembahyang itu dia begitu. Pulang soalnya dapat dia jalan pulang, saya berani jamin. Karena dia akan menangis tambah sakit hati. Tadi pergi beban di sebelah kanan, pulang beban di sebelah kiri, pakai tusuk di tengah dada sini. Hancur, mina hancur dia itu. Sebaiknya berdiam diri di kaki Tuhan, bersyukur, ku percaya Tuhan, bagimu masih ada jalan keluar. Sebab 1 Korintus 10:13 pada waktu kamu menghadapi itu, Allah akan membuka jalan bagi kamu supaya kamu dapat menyelesaikannya, kamu dapat menghadapinya dan menanggulanginya. Begitu. Sekali lagi, bersungguh tidak menyelesaikan, malah menambah. Tapi kalau bersyukur, pasti diselesaikan Tuhan. Sebab itu yang Tuhan kehendaki. Yang kedua, model hidup yang berkenan kepada Allah dalam hal hidup sesuai kehendak Allah. Yang kedua, perhatikan bersama saya, 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-15. Yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepecikan orang-orang yang bodoh. Sebab inilah model hidup yang menurut kehendak Allah, yaitu hidup ini harus senantiasa berbuat baik. Hidup ini harus diwarnai dengan perbuatan-perbuatan yang baik, ya, perilaku hidup yang baik, perkataan yang baik, pergaulan yang baik. Apalagi semua harus diwarnai dengan sesuatu yang baik. Ya, kalau kita punya karakter tidak baik, tidak menunjang sebagai anak Tuhan. Saudara, tidak bisa kita pungkiri di fakta real di lapangan mengatakan banyak orang-orang berdoa yang karakternya tidak baik. Rajin berdoa tapi karakternya tidak baik. Perkataannya tidak baik. Perbuatan-perbuatannya tidak baik. Bagaimana dia bisa menjadi orang yang berkenan kepada Allah, yang hidup sesuai kehendak Allah? Dia tidak akan berkenan karena masalah perbuatan. Dia jatuh di perbuatan. Rajin ibadah tapi perbuatan tidak baik, tidak menunjang. Orang bilang, berdoa-berdoa, dia ada model itu. Orang berdoa, orang tidak tahu diri lagi, sembarang saja. Orang kalau sudah jengkel itu akan bilang begitu. Atau dia berdoa bikin apa sekepuluh model begini. Ini saya mama nih. Sama ke anjing Helder saya. Tak salah sedikit mafrauk sini, mafrauk sana. Hampir-hampir kau dalam rumah, kau berdiri semua salah semua. Mau berdoa bikin apa? Semua salah habis ini. Hal sepele dikorek dari 5 tahun yang lalu keluar data sampai hari ini. Bagaimana ini rumah tangga bisa jadi aman? Ini bulan keluarga nih. Oktober ini dicanangkan di Sinode ini menjadi bulan keluarga, bulan refleksi keluarga. Perbaiki yang tidak baik, rubah yang tidak baik itu. Ini kalau dia ngomong dia orang lain, ini bulan lembut, mau ngomong dia isi rumah seperti mau makan amis dong. Kalau mau ngomong model apa itu? Perkataan kita mesti perkataan yang baik, merupakan air yang segar lah. Ini kadang-kadang dia telepon dia punya istri saja, hampir-hampir dia bilang, apa ya? Saya tidak bisa menggambarkannya seperti apa. Tapi kalau dia telepon dengan orang lain, betapa lemah lembutnya luar biasa. Supaya orang bilang, ini beliau yang satu ini. Orangnya lemah lembut, Pak. Dia belum tahu, kemarin dia telepon dia pembini. Aduh, teman tua hampir kena strom. Dia pun kata-kata, saya mau strom, mam tua kok gak matar. Ini kata-kata ini macam apa? Gitu. Bagaimana kita memiliki perbuatan-perbuatan yang baik? Kehendak Allah, hidup sesuai kehendak Allah adalah hidup yang diwarnai, dibarengi dengan perbuatan-perbuatan baik yang meliputi seluruh aspek kehidupan ini, baik dalam pola perkataan kita, pola perilaku hidup kita, pergaulan kita, semuanya dinilai. Ya, muda-muda yang menjalani hidup orang muda dalam hidup bergaul, ya, tolong kau bikin yang baik, bergaul yang baik.
Kalaupun ada pacaran juga pacarannya beretika lah. Ini kadang-kadang juga nunu di gelap situ. Sama kayak ada bahasa apa, materi perusahaan apa yang terlalu rumit. So mau orang dapat lihat sendong dong sembunyi. Bikin apa? Bikin yang beda dengan orang di luar sana. Amin anak muda. Begitu ya. Jangan engkau sembunyi-sembunyi di gelap-gelap. Itu orang bilang, katanya anak terang, gue lihat dia lu di dalam gelap situ. Mau bikin apa? Terlalu sembunyi terus itu yang Alkitab bilang, apa yang kau perkatakan di dalam gelap. Coba kita lihat Lukas 12 ayat yang kedua dan 3. Kata Yesus di situ 2 dan 3. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap duduk kukuru di gelap kok kusu-kusu itu akan kedengaran dalam terang. Tutup sampai kapan? Dan apa yang kamu bisikkan bisik-bisik kus-kusu itu di telinga di dalam kamar sembunyi-sembunyi akan diberitakan lambat atau cepat akan ketahuan. Amin. Amin. Jadi tolong rahasia negara apa terlalu. Kita ini berapa banyak orang tua sudah lalui ini jalan. Jadi tolong milikilah perbuatan-perbuatan yang baik, supaya orang jangan menilai bahwa orang berdoa judong lebih rusak dari betong, kuliah sah, dan seterusnya. Pentingnya kita memiliki perbuatan yang baik. Kata Matius 5:16 bilang di sana, Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Waktu saudara dan saya mewarnai hidup ini dengan perbuatan-perbuatan yang baik, orang lain melihat itu, lalu memuliakan Bapa kita yang di sorga. Waktu orang memuliakan Bapa kita di sorga, Bapa kita merasa bangga. Anak yang satu ini ternyata bikin bangga saya. Waktu Allah bangga dengan perbuatan kita yang baik, Allah sementara dibuat hatinya senang karena hidup kita berkenan kepadanya. Dalam hal mewarnai hidup ini dengan perbuatan baik, seturut kehendaknya. Hidup kita menjadi sebab nama Tuhan dimuliakan, bukan nama Tuhan diolok, dihina. Sudah tidak sedikit orang percondoa yang hari ini pola hidupnya membuat banyak orang lain tersandung jatuh dalam dosa. Orang lain menghina dan mencemooh nama Tuhan gara-gara satu dua orang berdoa punya perbuatan yang tidak baik itu. Saya tidak perlu uraikan terperinci, tapi kita sudah bisa paham perbuatan tidak baik itu seperti apa. Mari kita berdoa supaya kita hindari, baik dari kalangan orang muda, bagi kita orang tua yang ada yang hadir hari ini, supaya akhirnya hidup kita berkenan kepada Allah lebih sungguh-sungguh lagi, karena kita telah mewarnai hidup ini dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi usahakan supaya orang berdoa juga jangan kakek kenik batu. Itu juga perbuatan yang tidak baik gitu. Allah yang kita sembah adalah Allah yang murah hati, tapi kita yang sembah dia ini kita pun kenik batu ini. Kakek minta ampun. Kadang-kadang ya ada orang yang disodorkan daftar les, orang cari dana untuk penginjilan, dia susone beli lagi, dia pun omong ini sone amen, diam-diam susone amen, sone kasih persembahan sador sele, dia omong mulu babusa mati. Itu perbuatan tidak baik gitu. Tapi coba orang kasih tahu bilang ada model
pakaian satu yang keluaran baru, harga berapa itu dia beli. Apalagi yang tukang apa dong di FB itu nama apa lagi? Live dong itu. Oh, dia cabut dia uang ini cepat. Tapi kalau kasih persembahan ini dia akan komentar panjang lalu. Tapi kalau orang live jual-jual pakaian di FB itu dia tidak akan ketinggalan. Dia pesan dobel-dobel, kantong. Saya pikir-pikir, para pakaian ada besesek di lemari, dia raut tambah, kantongnya seperti gini. Tapi kalau omong tentang memberi buat Tuhan ini dia pikiran. Orang model begini hidup hanya bikin rugi Tuhan. Tapi saya yakin di akhir hidup tidak ada begitu. Hanya maksud saya hanya mengingatkan karena lagi terjadi hari ini seperti itu. Banyak orang hal-hal yang berurusan dengan Tuhan hitungnya luar biasa. Hitungnya luar biasa. Ujung-ujung tidak jadi memberi. Tapi kalau hal-hal kepentingan dirinya, hal-hal untuk bagaimana pamer, kasih tunjuk supaya orang lihat bahwa dia punya duit, dia akan tunjuk. Begitu. Apalagi sedikit lagi ini mulai bulan berber ini, September, Oktober, November, mau masuk Desember, 1-2 bulan ke depan nanti lihat. Siapa yang ketinggalan pergi kunjung di tempat pusat-pusat perbelanjaan? Semua orang akan pergi. Semua orang akan pergi. Tidak ada yang ketinggalan. Giliran ya memberi buat Tuhan, orang mulai pikir-pikir, timbang-timbang. Ini kan perbuatan tidak baik ini. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang murah hati. Alkitab berkata dalam ucapan bahagia di Matius 5, orang yang murah hati akan beroleh kemurahan. Berbahagialah mereka yang murah hatinya, sebab mereka lah yang akan memperoleh kemurahan Allah. Apa yang kau tabur itu juga yang kau tuai. Kau tabur kenikmatan dengan Tuhan alias kikir dengan Tuhan. Jangan harap Allah bermurah hati kepadamu. Tapi kalau engkau menabur murah hati dengan Tuhan dalam melancarkan setiap pelayanan pekerjaan Tuhan, pastikan jangankan yang kau minta, yang kau tidak minta pun Tuhan akan beri bagimu sebagai bonus, karena orang ini pantas diberkati Tuhan. Ya, dia punya ciri khas tersendiri, perbuatannya luar biasa baik. Ya, begitu. Maka itu dalam Galatia 6:10 dia bilang, selagi kita diberi kesempatan hidup dalam dunia, mari kita selalu berbuat baik. Coba kita lihat Galatia 6:10. Perbuatan baik ini penting. Galatia 6 ayatnya yang ke-10 demikian firman Tuhan. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi perbuatan baik ini mesti dilakukan mumpung masih ada kesempatan. Kesempatan mengacu kepada soal kehidupan yang kita jalani. Ini satu perputaran waktu yang Allah beri bagi kita. Amin. Ya, jangan lewatkan ini kesempatan. Mumpung masih hidup, mulai sudah dari sekarang. Hiasi hidupmu dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Sebab itu yang berkenan di hadapan Allah. Yang ketiga yang terakhir, bagaimana supaya kita memiliki pola hidup yang berkenan kepada Allah dengan cara hidup sesuai dengan kehendak Allah. Isi kehendak Allah yang ketiga yang mesti kita perhatikan dan kita lakukan. Perhatikan bersama saya dalam pertama Tesalonika pasal 4 ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga demikian Tuhan. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Karena inilah kehendak Allah. Kehendak Allah itu yang mana? Kekudusan hidupmu. Kekudusan hidup. Amin. Itu kehendak Allah. Hidup yang kudus, hidup yang benar adalah bagian dari kehendak Allah yang mesti kita lakukan. Amin Bapak Ibu, amin. Hidup benar di hadapan Allah, itu kehendak Allah, itu yang Allah kehendaki, itu yang Allah suka dalam hidup kita.
Jangan hidup sembarangan. Ya, kesaksian Pak Bro ini tadi, ya beliau hanya ambil sekedar ya perkenalan. Nanti ada waktu beliau bersaksi secara lengkap. Tahun 2004 kenapa beliau ambil keputusan 20 tahun yang lalu menjadi hamba Tuhan, hampir mati. Sudah pesan-pesan terakhir. Ya, beliau mantan pengacara ini, pengacara kuat putar balik di mana-mana. Ya, beliau sendiri yang ngomong, saya ngomong ulang saya. Ya. Jadi tidak semua pengacara itu omong jujur. Dia omong dengan klien lain, nanti dong Pak Akor di ruang pengadilan lain dengan hakim jaksa, itu rantai itu. Dosa atur itu. Jadi kita yang bermasalah, punya masalah lagi dikuras lah beliau-beliau dong. Makanya dia pun kawan pengacara dong katu melebujang om ini buat jaga kode etik. Waktu bilang kode etik apa, putar balik itu kode etik. Ini kawan pengacara dong ada bencisan dia ini di Kota Kupang ini. Ya. Karena beliau telanjangi mereka punya perbuatan. Omong di depan klien lain, nanti orang punya rantainya lain. Rantai pengacara, jaksa, hakim itu orang nanti dong pembicaraan khusus, berbagi fee. Nah ini beliau ada duduk ini. Tuhan bilang lu kasih makan lu bini anak dari model hasil kerja begini. Lu harus tidur bila perlu hampir lihat lubang kubur baru lu hidup kembali. Tobat memang berhenti pengacara, gantung handuk. Orang bilang buang sabuk. Ya, begitu. Jadi hamba Tuhan dari 2004 sampai hari ini. Hanya karena apa saudara? Hidup tidak kudus. Hidup tidak beres. Ya, tidak beres. Tuhan tidak suka, Tuhan tidak kompromi orang punya hidup model seperti ini. Tuhan menertibkan dengan berbagai caranya. Dan saya yakin kita yang duduk ibadah ini kita punya latar belakang juga. Tapi sekali lagi pertobatan itu bukan hanya berapa tahun yang lalu kita bertobat. Tiap hari. Amin, amin. Tiap hari. Alkitab bilang kejarlah kekudusan. Kita lihat Ibrani 12:14. Ibrani 12:14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Amin Bapak Ibu, amin. Kekudusan, hidup kudus ini saudara, Alkitab menggunakan kata kejar. Kejar ini berarti ada sebuah perjuangan. Hari ini belum mencapai yang diharapkan Tuhan, besok lagi masih hidup ini kita kerjakan ini, kejar ini. Ya saudara tidak bisa bilang saya sudah bertobat dari 20 tahun lalu, berarti saya sudah kudus. Tidak juga. Kita tiap hari kejar ini. Salah satu cara mengejar hidup kudus ini yang kita duduk di tempat-tempat seperti ini. Kita lagi kejar, kita lagi mengerjakan hidup kudus ini. Amin. Saudara, kalau tidak bertemu dengan Tuhan dalam ibadah seperti ini, saya tidak jamin saudara punya kehidupan menjadi kudus di hadapan Allah. Jangan menjauh, maka kita bilang jangan menjauh ke diri pertemuan ibadah. Ibrani 10:25. Itu bagian dari mengejar hidup kudus. Itu tidak boleh menjauhkan diri pertemuan ibadah. Waktu saudara jarang ibadah sama dengan saudara menjauh dari kekudusan hidup. Saya tidak jamin orang yang tidak beribadah itu hidup kudus. Tapi waktu engkau setia beribadah dengan Tuhan, jumpa Tuhan terus, kekudusan yang dari Tuhan itu akan terus engkau akan diperkenankan untuk mendapatkan. Sedikit demi sedikit engkau akan mendapatkan. Perjumpaan dengan Allah menjadikan kita makin berkenan. Kita makin tahu apa yang mesti kita lakukan di hadapan Allah. Tapi kalau orang malas ibadah, bagaimana dia punya hidup bisa kudus? Bagaimana ya, orang malas baca Alkitab, ya, malas bersekutu dengan Tuhan, bagaimana hidupnya kudus, hidupnya benar di hadapan Allah? Kekudusan dan hidup benar itu ditentukan sejauh mana pergaulan kita dengan Allah. Ya, kalau pergaulan kita tidak betul dengan Allah, bagaimana kita bisa mengejar hidup yang kudus, hidup yang benar di hadapan Allah? Dan sekali lagi, hidup yang berkenan di hadapan Allah adalah hidup yang kudus. Amin. Hidup benar ini. Jangan sembrono atau bahasa hari kubur, jangan sembarangan. Kita punya kehidupan ini disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak beres. Ya. Dalam konteks gaya hidup tertentu, mari kita perhatikan. Makanya Efesus 5:15 dia bilang, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi jadilah seperti orang arif. Orang-orang
yang hidup kudus adalah orang yang tiap hari selalu memperhatikan cara hidupnya, mengawasi gaya hidupnya. Orang hidup kudus itu, orang hidup benar itu, dia tahu apa yang dia mesti dilakukan seturut dengan kebenaran Tuhan itu. Gitu. Firman Allah yang bisa membenarkan kita, firman Allah bisa menguduskan kita. Jarang berjumpa dengan firman Allah sama dengan kita menjauh dari hidup benar, hidup kudus. Dan puji Tuhan ya, Pak Bor ini pensiun 2 tahun kok. Jalan 2 tahun. Masa pensiun seluruhnya dikasih untuk melayani Tuhan. Waktu masih aktif saja, beliau punya pimpinan sudah tahu, Simeon itu dia mau khotbah itu. Dia pegang, tapi dia kayak mau lebih dari pendeta. Tapi itulah beliau bilang, saya tidak pergi melayani, saya mati. Saya harus pergi melayani. Beliau pun kesaksian, saya pikir. Karena beliau khotbah pada pakaian dinas ini. Tidak semua orang pakai keki kopi persembahan di Persatuan Doa. Semua orang. Begitu. Bahkan beliau punya masa cuti hampir dipakai semua untuk pergi penginjilan. Pegawai mana seperti itu kalau tidak dilalui dari sebuah proses? Tidak mudah. Tidak mudah itu orang ambil keputusan. Hidup benar ini adalah hidup yang menyenangkan hati Allah. Dan Allah suka orang hidup benar. Hidup kudus Allah suka. Coba kita lihat 1 Petrus 1 ayat 15-16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan yang kamu sembah adalah Tuhan yang kudus bagi kamu. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan, tepuk tangannya. Ya, ini menjadi permintaan Tuhan dan wajib hukumnya. Umat Kristen mesti ada pada bagian ini. Jangan main-main dengan kecemaran dan ketidakkudusan. Kita mesti makin hari berjalan menuju kekudusan, bukan berjalan menuju pada kecemaran. Pada bagian ayat firman yang dia mengatakan, sebab Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Amin. Begitu Allah memanggil kita. Tujuan panggilan Allah kepada kita untuk melakukan apa yang kudus, bukan apa yang cemar. Jadi kumpul ibadah begini jangan bikin aneh-aneh. Sabantar gosip orang lah, sabantar cari-cari orang pun kelemahan lah, sabantar lah beginilah begitulah. Akhirnya jadi masalah di tempat persekutuan. Orang yang tidak atas sama bilang berhenti, berdoa omong kosong, putar balik. Sekarang kan karena masalah bakalai, ya ribut. Satu kali sehari di satu persatuan doa, ada ibu satu bangun kesaksian, bagaimana akhirnya bakalai. Ini kesaksian apa kau bangun mau cuci orang ini? Yang dulu bilang berhenti, lu lucu terbar. Akhirnya dalam persatuan ribut. Kita datang mau beribadah, kau datang satu TS1 kau bakalai. Maka ketua persatuan doa bilang, ayo kamu doa keluar semua. Pulang. Datang bikin ribut saja. Suasana liturgi ibadah seketika terhenti karena dua pulang. Dia bangun, bukan kesaksian, dia bangun sindir saat ibu yang duduk di teras. Ini karena orang salah pakai ini mimbar ini. Salah pakai momen liturgi pada bagian kesaksian ini. Dia dasarnya susun suka ini satu, pas dia melihat rekaman dia ada datang semai, dia bangun pakai ruang kesaksian, dia mod. Lalu satu bilang, lu berhenti, lu kira lu terlalu. Maka rusak, cemarlah kita dalam ibadat. 2 orang punya ulah, semua orang datang persatuan doa, semua cemar. Orang akan bilang itu persatuan doa India. Akhirnya yang tidak datang bilang berhenti, bubar semua. Persekutuan putar balik. Para yang putar balik, yang tidak baik, ini dua ini. Mereka tidak selesaikan baik-baik, cari tanpa di lain. Mereka bawa datang itu kecemaran. Akhirnya kita semua cemar dalam ibadah itu. Nama persekutuan doa dibawa-bawa. Begitu. Saya berharap kebenaran firman Allah hari menertibkan kita, mengingatkan kita, mendisiplinkan kita. Orang yang beribadah Tuhan harus menjaga kekudusan hidup. Tidak sembrono, berkata tidak sembarangan, berpakaian tidak sembarangan, bergaul tidak sembarangan, apalagi semua tidak boleh sembarangan. Supaya hidup ini tetap kudus dan benar di hadapan Allah. Dan kita menjadi orang yang menyukakan hati Allah, menyenangkan hati Allah. Itu yang terpenting. Karena itu Paulus dalam suratnya bagi jemaat Tesalonika bilang, kamu telah
telah hidup berkenan kepala, tapi hendaklah kamu melakukannya lebih, kata lebih bersungguh-sungguh lagi. Itu berarti harus ditingkatkan, lebih dalam lagi, lebih baik lagi. Dari hari ke hari, hari ini lebih baik dari hari kemarin, besok bisa lebih baik dari hari ini, dan tiap hari selalu kita berjalan maju di dalam Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari tutup Alkitabmu dan tunduk kepala.